Oke, kita lanjutkan yang nomor 5 sekarang. Untuk nomor 5, silakan diperhatikan, di situ ada dua senyawa, X dan Y. Ada sifat-sifatnya, kemudian kita disuruh menentukan jenis ikatan yang terbentuk antara X dan Y. Seperti itu. Nah, langkah pertama untuk menentukan jenis. Oke. Jadi ikatan kimia, ikatan kan nanti ada dua macam, ada ionik, ada kovalen. Nah, sedangkan yang kovalen sendiri nanti dibagi dua, ada yang polar, ada yang non-polar. Non-polar. Oke. Bagaimana cara menggolongkannya? Dilihat dari titik didihnya dulu. Ikatan ionik dan kovalen, ini nanti yang membedakan, ionik ini titik didihnya tinggi. Titik didihnya tinggi. Didihnya tinggi, sedangkan yang kovalen, ini titik didihnya lebih rendah. Titik rendah. Nah, jadi kalau misalkan kita golongkan seperti itu, di sini ada 800, yang bawah kurang dari 50. Artinya yang X bisa berupa ion, sedangkan yang Y ini ikatannya kovalen. Kovalen non-polar. Kovalen non-polar. Kenapa kok non-polar? Tidak larut dalam air dan tidak menghantarkan listrik. Oke, sip. Jadi di sini dia sifatnya kovalen polar. Pilihan jawabannya yang A. Nah, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 6. Perhatikan tabel. Kemudian di situ diketahui persen massa unsur A dan unsur B. Jika massa unsur A dibuat tetap, maka perbandingan persentase unsur B dalam kedua senyawa tersebut menurut hukum Dalton. Hukum Dalton kan jika massa salah satu unsur disamakan, unsur yang lain memiliki perbandingan sesuai dengan kelipatan bilangan bulat dan sederhana. Nah, di sini kita disuruh menentukan persentase unsur B. Berarti A-nya harus sama. Persennya di sini 40, di sini 30. Disamakan, cari KPK-nya. Jadi yang A sama B. 40 sama 30, KPK-nya kan 120. Jadi dua-duanya yang A dijadikan 120%. 40 kali berapa bisa jadi 120? 30. 33. Kali 3, jadi nanti 60-nya kali 3. Ininya 180. 180. Nah, yang ini juga sama, 30 kali 4, biar jadi 120. Nanti di sininya kali 4 juga. Jadi hasilnya nanti 240. Nah, ini yang kita bandingkan. 180 dibanding 240. Kita perkecil hasilnya. Sama-sama bagi 60. Bagi 6. Banding 4. Oke, jadi 66 jawabnya D. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, kita lanjut nomor 7. Di nomor 7, unsur karbon dan unsur oksigen dapat bereaksi membentuk senyawa karbon dioksida berdasarkan data yang ada di sini. Kemudian ditanya jika 8 gram karbon direaksikan dengan 16 gram oksigen untuk membentuk senyawa karbon dioksida, maka total massa CO2 yang terbentuk. Untuk soal seperti ini, selain menggunakan hukum kekekalan massa, itu juga harus pakai perbandingan tetap. Jadi kita nggak bisa langsung jumlah 8 tambah 16 hasilnya sekian. Seperti itu tidak boleh. Kita tentukan perbandingannya dulu. Untuk menentukan perbandingan massa unsur, bisa diambil dari tabel. Jadi kalian cari mana yang memenuhi kekekalan massa. Misalkan yang pertama, 4 tambah 8 hasilnya 12. Benar nggak? Benar. Benar. Kemudian 6 tambah 16 hasilnya 22. Benar. Benar. Ini 12 tambah 32 hasilnya 36. Salah. Nah, oke, ini salah. Nah, kemudian kita cari, oh maaf, ini harusnya nomor 1 jawabannya 11. Mohon maaf ya. Jadi yang nomor 1 ini juga tidak sesuai dengan kekekalan massa. Nanti yang kita pakai itu adalah reaksi kedua. Reaksi keduanya. Reaksi kedua berapa perbandingan C banding O. Nanti kita perkecil. C-nya 6, O-nya 16. Kalau disederhanakan jadi berapa?
3/8. 3/8. Nah, perbandingannya kita pakai patokannya di sini. 3/8. Nah, sekarang di reaksi barumu, C-nya kan disediakan 8 gram. O-nya 16 gram. Kira-kira mana yang habis lebih dahulu? Boleh dibagi. Jadi misalkan 8 bagi 3 hasilnya kan 2 lebih. Sedangkan 16 bagi 8 hasilnya 2. Yang paling kecil itu berarti jumlah O-nya. Nah, nanti kita jadikan O sebagai patokan. O-nya kita jadikan sebagai patokan. Jadi, massa C dan O yang bereaksi apabila yang direaksikan 8 gram dan 16 gram, O-nya 16 gram, C-nya adalah dibagi. Ini bagi ini, hasilnya kan 2. Nanti 2-nya kalikan 3. 2 kali 3 hasilnya 6 gram. Seperti ini. Jadi total massa CO-nya nanti tinggal dijumlah 6 tambah 16, hasilnya 22 gram. Kemudian sisanya, karena tadi kita pakai 8 gram C, dan yang digunakan cuma 6 gram, berarti terdapat sisa 2 gram karbon. Jadi untuk nomor 7, jawabnya yang C. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum? Bentar. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang nomor 8. Ini tentang daya hantar listrik. Daya hantar listrik, ada nyala lampu dan gelembung. Ditanya mana yang memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai 1. Untuk derajat ionisasi, yang menentukan daya hantar listrik larutan, kekuatan elektrolit kan ada 3. Ada yang elit kuat, ada yang lemah, ada yang non-elektrolit. Untuk elektrolit kuat, alfanya sama dengan 1, pas 1 maksimal. Sedangkan yang non-elektrolit, alfanya sama dengan 0. Kalau yang lemah, nilai alfanya antara 0 sampai 1. Seperti ini. Jadi kalau misalkan kita disuruh menentukan mana yang derajat ionisasinya antara 0 sampai 1, kita cari yang termasuk elektrolit lemah. Untuk elektrolit lemah, cirinya lampunya bisa menyala, baik redup menyala redup, sedangkan gelembungnya sedikit. Gelembung gitu. Atau lampunya mati, ada gelembung, itu juga termasuk elektrolit lemah. Nah, sekarang kita cocokkan di antara 1 sampai 5, mana yang termasuk elektrolit lemah? 2 dan 4. 2 dan 4. Jadi jawabnya yang C. 8 yang C. Sampai sini ada kesulitan? Belum. Belum. Kita lanjut. Oke, untuk nomor 9. Di nomor 9, kita tentukan rumus senyawa dan nama senyawanya. Nama senyawa, untuk nama senyawa nanti kan dibagi jadi 2, ionik dan kovalen. Ionik, kalau yang ionik itu ada 2 macam. Misalkan kationnya itu golongan A, kation yang biloxnya 1 jenis. Ini untuk penamaan tidak perlu ditambahkan angka. Tidak perlu ditambahkan angka seperti yang nomor 3. Tapi kalau kationnya punya bilox lebih dari 1 jenis, nah ini untuk penamaannya ditambah Romawi. Nah, kapan kita pakai Romawi, kapan enggak, itu dilihat rata-rata kation yang memiliki bilox lebih dari 1 itu adalah golongan transisi. Jadi rata-rata golongan transisi itu pasti ada angka Romawinya. Kecuali Zn dan Ag. Karena Zn muatannya cuma 2 plus dan Ag cuma plus 1, jadi untuk penulisan nama kita nggak perlu nambah angka Romawi. Jadi langsung namanya apa, anionnya apa, seperti itu. Nah, kita analisis ya. Di tabel itu ada ZnSO4, namanya seng sulfat.
Pernyataan ini tepat karena seng tidak perlu ditambahkan angka Romawi. Kemudian untuk yang nomor 2, CuOH2. Tembaga ini kan masuk golongan transisi, dia punya 2 bilox. Artinya untuk penulisan nama harus disertai dengan angka Romawi yang menunjukkan muatannya si tembaga. Karena di sini tembaganya tidak memiliki Romawi, jadi pernyataan ini salah. Itu. Kemudian untuk yang nomor 3, kita punya Hg2O2. Jadi sebelum menuliskan nama, hitung dulu biloxnya si Hg. Oksigen muatannya kan min 2. Kalau di sini Hg2O2, si O punya 2 min, karena ada 2, berarti kan min 4. Hg-nya plus 4, 1 Hg, totalnya plus 2. Nah, karena di sini Hg-nya 2 dan di sini Hg-nya cuma 1, pernyataan nama dari unsur senyawa nomor 3 salah juga. Seperti ini. Nah, untuk yang nomor 4 urea, itu rumusnya CONH2 2 kali. Jadi O yang di sini sebenarnya tidak perlu ditulis. Karena tidak ada. Kemudian untuk yang nomor 5, NH4Cl, ini pernyataannya tepat, namanya amonium klorida. Jadi pasangan rumus senyawa dan namanya yang tepat adalah 1 dan 5 harusnya. Di tabel, karena di pilihan jawaban nggak ada, silakan kalian jawab sendiri. Jadi itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Kita lanjut. 10 menuliskan reaksi. Jadi ada pernyataan tentang persamaan reaksi, kemudian kalian disuruh menentukan persamaan reaksi setara dan lengkap dari reaksi tersebut. Jadi selain disetarakan, kalian harus menentukan rumus senyawa yang benar. Di sini kita punya besi 3 oksida. Besi 3 artinya kan si besi muatannya 13. Oksida muatannya 2 min. Apabila kedua ion ini bersenyawa, nanti rumusnya Fe2O3. Ini senyawa yang pertama. Coba diperhatikan di pilihan jawaban kalian yang reaktannya berupa Fe2O3. Yang A ini Fe2O saja, jadi bukan. Dan ini juga sama, bukan. Yang E. Nah, jadi jawabnya yang D, nomor 10. Itu. Kita lanjut ya, nomor 11. Pada proses elektrolisis, senyawa FeSO4 oleh tembaga mengendapkan 2,8 gram logam Fe pada katode. Volume gas yang dihasilkan pada anode pada kondisi STP. Elektrolisis. Untuk elektrolisis, karena yang ditanyakan volume gas di anode, kita tentukan reaksinya dulu. FeSO4 apabila dilarutkan dalam air nanti akan membentuk ion Fe2+ ditambah SO4 2 min. Pada proses elektrolisis terjadi reaksi reduksi di katode dan reaksi oksidasi di anoda. Di katode yang terreduksi itu logamnya, kationnya. Kationnya berupa Fe2+, nanti akan tereduksi menjadi Fe. Berapa elektron yang terlibat? Yang terlibat 2 elektron di sebelah kiri, seperti ini. Kemudian di anode karena anionnya berupa SO4, dia kan sisa asam oksi. Sisa asam oksi yang teroksidasi selalu H2O. H2O teroksidasi. Seperti ini. Jadi nanti untuk penulisan reaksinya di anode ada 2H2O menjadi O2 plus 4H ditambah 4 elektron. Nah, nanti yang kita cari adalah volume dari si oksigen. Rumus yang kita pakai itu pakai hukum Faraday yang kedua. Hukum 2 Faraday. Seperti ini. W1 per E1 sama dengan W2 per E2. W yang di sini. Masih ingat rumusnya?
W-nya di sini massa, sedangkan E-nya ini adalah AR per jumlah elektron. Udah, terus kita lanjutkan. Kita lanjutkan, Mbak tulis di sini ya. Seperti ini. Jadi, nah, E-nya nanti kita uraikan jadi AR per elektron. Biar nggak panjang-panjang nulisnya, itu jadi seperti ini. W1 kali jumlah elektron per AR. Kenapa kok bisa elektronnya di atas? Karena dibalik. Tadi kan harusnya dia dibagi. Diubah jadi kali, E-nya taruh atas. AR-nya di bawah, sama dengan W2 kali jumlah elektron per AR. Seperti ini. Diingat, W dibagi AR itu kan sama dengan jumlah mol. Jadi kita bisa menentukan volumenya dengan mengubah W per AR-nya jadi mol. Kita masukkan ya. Yang pertama ini punyanya si Fe. Masanya 2,8 kali elektron yang terlibat di sini 2. Jadi kali 2 per AR-nya. AR-nya 56. Kemudian sama dengan nanti W per AR-nya diganti mol. Langsung dikali berapa jumlah elektron dari oksigen. Kita lihat di sini. Kali 4. Udah. Untuk menentukan massa tinggal dicoret-coret. Jadi nanti di sini ini coret sama sini jadi 28. 28 coret sama 2,8 hasilnya 0,1. Berarti N-nya nanti sama dengan 0,1 per 4 mol. Seperti ini. Nah, untuk menentukan volume dari oksigen, karena dia kondisinya STP, tinggal mol dikali 22,4 liter. Ini 0,1 per 4 dikali 22,4. 22,4 bagi 4, 5,6 dikalikan 0,1, jadi totalnya 0,56 liter. Seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita lanjut ke nomor 12. Di nomor 12, diketahui unsur A. Unsur A 30, nomor atomnya, bereaksi dengan unsur B, nomor atomnya 17. Sifat fisik senyawa yang terbentuk. Jadi kita menentukan sifatnya. Sifat senyawa itu bisa dilihat dari jenis ikatannya. A nomor atomnya 30, kemudian si B nomor atomnya 17. Karena di sini elektronnya lebih dari 18, kita konfigurasikan pakai mekanika kuantum. 30 lebih dekat ke AR, 18 seperti ini. Kemudian dilanjut 4S2, 3D, 10. Yang B, karena kita pakai neon, 10, 3S2, 3P, 5. Nah, misalkan dilihat letaknya dalam sistem periodik, A ini kan ada di golongan transisi. Transisi atau golongan B, tepatnya dia letaknya di golongan 2B, dan yang ini letaknya di 7A. Golongan 2B, rata-rata kan dia bisa membentuk ion positif atau A2+. Sedangkan si B karena dia golongan 7A, nanti dia akan membentuk ion negatif atau B-. Nah, karena ion positif ketemu dengan ion negatif, maka senyawa yang terbentuk adalah ikatan ionik. Karena ikatannya ionik, sifatnya berdasarkan pernyataan di sini, dan ionik, dia bisa larut dalam air, titik didihnya tinggi, serta dapat menghantar listrik
pada wujud larutan maupun lelehan. Seperti ini. Jadi untuk nomor 12, pilihan jawaban yang tepat adalah yang E. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut di nomor 13. Di nomor 13, kita punya grafik titrasi. Grafik titrasi dimulai dari pH 1, kemudian dia nanti akan mengalami perubahan pH pada volume 100 mili, naik sampai pH sekitar 12. Kemudian pertanyaannya, seperti ini, pasangan asam basa dan indikator yang tepat berturut-turut. Kalau berdasarkan grafik yang kita miliki, ya, kalau ada kesulitan tanya ya. Oke, dari pasangan grafik ini, pasangan grafik di bawah ini, bentar. Nah, grafiknya seperti di samping, ditanya pasangan asam basa yang digunakan. Nah, untuk menentukan pasangan asam basa, ini ya, dilihat awal, titik mulanya. Karena titik mulanya kita ini di bawah, dan bawahnya ini pH-nya sangat kecil, artinya yang digunakan ini adalah asam kuat. Asam kuat. Seperti itu. Kalau misalkan suatu saat nanti kalian ketemu soal, ternyata grafiknya lebih ke atas, pH-nya sekitar 4 atau 3 atau 4, itu asam yang digunakan biasanya asam lemah. Seperti itu. Nah, di sini karena pH-nya sangat kecil, dia masuk asam kuat. Di antara pilihan jawaban kalian yang masuk asam kuat yang mana? HCl. HCl. Oke, jadi nomor 13 jawabnya yang C. Seperti itu. Kalau nanti ketemu lagi grafik, ternyata grafiknya dibalik. Kayak gini misalnya. Dari atas dulu, baru ke bawah seperti ini. Jadi mulainya di atas adalah basanya dulu, baru nanti asamnya. Gitu ya. Iya. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor 14. Di nomor 14, data hasil titrasi. Larutan X bervalensi 2 dengan larutan asam klorida. Karena titrasi, yang dititrasi ini asam klorida, berarti X-nya kan sifatnya basa. Valensinya 2, jangan lupa. Oke, valensinya 2, dia sifatnya basa, dititrasi dengan asam klorida, konsentrasinya 0,1. Jika volumenya sesuai dengan yang ada di tabel, berdasarkan data tersebut disuruh menentukan jenisnya. X-nya ini larutan apa sih? Seperti itu. Jadi langkah pertama, tentukan dulu berapa konsentrasi dari X. Cara menentukan konsentrasi dari X, kita pakai rumus titrasi. MA kali VA kali valensi asamnya sama dengan MB kali VB kali valensi B. A-nya tadi kan HCl, konsentrasinya berapa? Konsentrasi asamnya adalah 0,1. Jadi sini masuk 0,1. Volumenya di sini kan macam-macam. Yang dipakai adalah volume rata-rata. Jadi ini kita cari rata-ratanya dulu. Setelah ketemu hasilnya 20. Berapa valensi asamnya? Asam klorida rumusnya kan HCl. Jumlahannya ada 1. Berarti A-nya 1. Oke, lanjut MB-nya belum tahu. Volume basanya 40 mili, valensi basanya 2, sesuai dengan soal. Nah, sekarang kita cari berapa MB-nya. Boleh dicoret-coret dulu, atau langsung deh. MB nanti 0,1 kali 20 per 40 kali 2. Seperti ini. Jadi, gunakan sisa 0,1 kali 0,1 per 4. Seperti ini. Nah,
Karena kita nanti suruh nyari AR-nya, nggak apa-apa, nggak usah dijadikan desimal biar nggak banyak-banyak ngitungnya. Langsung ditentukan pakai rumus konsentrasi biasa. M itu sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. M-nya tadi ketemu 0,1 per 4. Masa yang dipakai ternyata 0,058 per mr-nya kita belum tahu. Oke, maaf. Lihat enggak? MR-nya belum tahu, volumenya 1000 per 40. Seperti ini. Nah, disederhanakan dulu, nolnya coret. Nanti 4-nya boleh dicoret. MR-nya berapa? Tinggal dikali. 0,058 kali 100 per 0,1. Seperti ini. Nah, nanti ini komanya bisa dihilangkan. Jadi 0,58 dikali 100, hasilnya 58. Ini. MR-nya si senyawa basa itu adalah 58. Nah, sekarang kita tentukan. Karena dia bervalensi 2, berarti kan rumusnya X OH 2 kali. Seperti ini. Totalnya adalah 58. X-nya kita cari. Nanti X ditambah 2 kali AR-nya O, ditambah 2 kali AR-nya H, itu sama dengan 58. Seperti ini. X-nya belum tahu, AR-nya O 16, AR-nya H1, 58. 2 kali 16? 32 tambah 2 kali 1. 2, 58, seperti ini ya. Jadi nilai X-nya adalah 58 kurangi 34. Berapa 58 kurang 34? 24. Nah, berdasarkan soal kalian yang nomor atomnya 24 yang mana? Nomor atomnya 24 adalah Mg. Jadi senyawa yang dimaksud adalah MgOH 2 kali. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Lanjut. Kemudian nomor 15. Nomor 15 ini reaksi. Diketahui pernyataan, kemudian ditanya mana yang reaksinya endo. Kalau endo berarti dia menyerap panas. Menyerap panas. Kalau misalkan menyerap panas atau butuh panas, jadi misalkan kita pegang itu nanti rasanya dingin. Seperti itu ya. Kalau exo dia melepas panas. Jadi kalau misalkan nanti kita pegang, kitanya yang merasa panas. Seperti itu. Atau endoterm, ini suhunya. Endoterm dia suhunya turun karena diserap oleh sistem. Kalau exo nanti suhunya semakin naik. Panasnya pertama. Oke, dari 1 sampai 4 kira-kira mana yang reaksinya endoterm? Yang 1 exo atau endo? Disertai penurunan suhu. Endo. Oke. Kemudian yang kedua, kenaikan suhu. Exo. Kemudian nomor 3, tetapi berubah menjadi hitam setelah dipanaskan. Exo. Reaksi berlanjut ketika pemanasan dihentikan. Berarti kalau pemanasannya berhenti, reaksinya jadi tambah berlangsung. Kalau setelah panasnya dihentikan, dia tetap berlangsung, berarti dia exo. Kemudian yang di sini, dia berubah warna menjadi coklat jika dipanaskan. Kalau jika dipanaskan dia berubah, artinya nomor 4 sifatnya endoterm. Jadi jawabannya yang 1 dan 4. 1 dan 4. Oke, sip. Lanjut, 16. 16 cari entalpi pembakaran standar dari 2 mol metanol. 2 mol metanol. Untuk menentukan delta H, berarti langkah pertama tentukan dulu
persamaan reaksi setaranya dulu. Kamu punya CH4O ditambah O2, jadinya CO2 plus H2O. Oh iya, untuk menentukan entalpi karena diketahui delta HF, rumusnya del Sini ya, delta H reaksi itu sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Oke, tentukan penyetaraannya dulu. Disetarakan dulu. 2H2O. H2O-nya? 2 kali. O-nya jadi di sini 2 jadi 4 di kanan. Di kiri udah ada 1, berarti kurang berapa? Kurang. Di sini 4 totalnya di kanan. 4, di sini udah ada 1. Supaya jadi 4, berarti kan O2-nya harus 3. Supaya jadi 3, kita kalikan 3/2. Seperti ini. Pecahan, pakai pecahan boleh. Diusahakan senyawa yang direaksikan awal, misalkan kayak seperti ini, pembakaran metanol, usahakan metanolnya, koefisien dari metanol itu jumlahnya 1. Itu. Baru kita hitung delta H-nya. Nah, delta H kan produk dikurang reaktan, produknya sebelah kanan. CO2-nya 1, H2O-nya 2, metanolnya 1, O2-nya 3/2. Kita langsung masukkan angka ya. CO2-nya di sini negatif 393,5. Ditetap N393,5. Ditambah karena H2O-nya ada 2, jangan lupa kita kalikan 2. N286. Dikurangi metanolnya min 238,6 karena O2 kan unsur bebas. Ya. Delta H-nya selalu 0. Oke, dah kita hitung. Min 393,5 ditambah, ini kali 2. Min 7. Gini ya. Terus ditambah 572 ditambah 238,6. Oke, silakan dihitung. Min 726,9. Min 726,9. 9. Jangan lupa ini per mol. Sedangkan di soal mau ditanyakan 2 mol. Berarti harus kita kalikan 2. Berapa hasilnya? C. 1453,8. Oke, nomor 16 jawabnya yang C. Lanjut, nomor 17. Bentar. Nomor 17, seorang siswa melakukan percobaan seperti ini. Pada 4 tabung reaksi ditanyakan ini bla 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 bla, harapannya variabel bebasnya luas permukaan. Variabel bebas itu yang bisa diubah-ubah. Itu berupa luas permukaan, variabel tetapnya konsentrasi. Jadi kalian cari di diagram atas, di gambar atas itu yang luas permukaannya boleh diubah, tapi konsentrasinya harus tetap. Kira-kira yang mana? Dari yang konsentrasinya tetap, luas permukaannya boleh diubah. Sini 1, 2, 3, 4. Kalau diperhatikan, berdasarkan konsentrasi, 1 itu konsentrasinya 2 molar. Yang kedua 1 molar, yang ketiga 1 molar, yang keempat 3 molar. Jadi yang konsentrasinya sama? 2 dan 3. 2 dan 3. Jadi pasangan gambar yang tepat adalah C. 2 dan 3. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Lanjut nomor 18. Ini laju. Persamaan laju reaksi diberi tabel, kemudian disuruh menentukan berapa laju reaksi yang diperoleh jika konsentrasi NO dan H2 masing-masing 0,5 molar. Nah, langkah pertama tentukan ordernya dulu.
Jadi kita cari tahu ordernya NO dan ordernya H2. Mau cari NO dulu atau H2 dulu? NO. Ya, NO, oke. Jadi hanya kan nyari yang sama. Gas saya. Oke. NO-nya kita mau cari NO, order order NO, berarti H2-nya yang sama. Reaksi itu berapa? 1 dan 2. 2. Hanya coret ya, nggak usah diperhatikan. Nah, usahakan Ya. kalau membagi, ini terserah kalian sih. Kalau misalkan membagi lebih mudah, biasanya kan lebih mudah yang besar dulu ke yang kecil. Atau kecil ke besar dulu juga nggak apa-apa, terserah. Mbak Vinda buat yang besar dulu ya. Jadi 12,8 kali 10 pangkat min 3 per 6,4 kali 10 pangkat min 3 pangkat X itu sama dengan 1. Ini diusahakan pangkatnya sama. Jadi nanti saya nulisnya 10 kali 10 pangkat min 5 per 2,6 kali 10 pangkat min 5. Seperti ini. Terus kita coret-coret. Ini habis 12,8 per 6,4 itu 2 pangkat X sama dengan, ini coret 10 bagi 2,6. 10 bagi 2,6 kan nanti koma-koma. Ininya dibulatkan jadi 2,5 aja. 2,6-nya dianggap 2,5, 10 bagi 2,5 kan hasilnya 4. Jadi order X-nya adalah 2. 2. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut. Order H. Order H 1 dan 3. 1 dan 3. 4,4 kali 10 pangkat min 3 per 2,2 kali 10 2,2 kali 10 pangkat min 3. pangkat Y sama dengan 5,1 kali 10 pangkat min 5 per 2,6 kali 10 pangkat min. Nah, ini. Nah, ini dicoret-coret sama ini hasilnya 2Y ya. Sama dengan ini juga dibulatkan. Jadi 0,5 sama 2,5. 5 bagi 2,5 2. 2. Jadi nilai Y-nya sama dengan 1. Nah, dari sini baru tentukan laju reaksinya pada konsentrasi 0,5 molar. Ini angkanya agak sulit, jadi yang sabar ya. Atau di rumah boleh hitung pakai kalkulator deh. X-nya 2, Y-nya 1. Daripada kita ngitung K dulu, kan nanti banyak jadinya. Kalian boleh pakai perbandingan. Misalkan Mbak Vinda pakai perbandingan reaksi 1 dan reaksi baru. Nah, nanti dibandingkannya seperti ini. Reaksi barunya kan kita pakai 0,5 molar. Jadi 0,5 per 6,4 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 dikali 0,5 per 2,2 kali 10 pangkat min 3 pangkat 1 dikali K per K sama dengan V per 2,6 kali 10 pangkat min 5. Seperti ini. Angkanya cantik sekali. Nanti K-nya coret. Terus nanti 0,5 bagi 0,5 bagi 0,0064 dipangkatkan 2. Wow. Jelek ya, Rek? Atau kita coba cari K-nya dulu aja. Coba cari K. Ganti-ganti. Coba cari K ya. Misalkan reaksi 1. P sama dengan K kali NO pangkat 2 kali H2. P-nya 2,6 kali 10 pangkat min 5. K-nya belum tahu. NO-nya 6,4 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 kali 2,2 kali 10 pangkat min 3. 2,6. 64 kali 64. 4,0
maaf, 40,96 kali 10 pangkat min 6 dikali 2,2 kali 10 pangkat min 3. Nanti sini coret sama sini 10 pangkat min 1 ya. Wow, 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 wow.